Halo Passioners, kembali lagi dengan saya Airin Tanu. Hari ini aku mengundang si cantik Ola Ramlan yang pasti selaku brand ambassador dari Passion Jewelry. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol seputar perhiasan berlian yang biasa dipakai Ola Ramlan keseharian atau pada saat acara. Bagaimana dia bisa mengstylish jewelry dia dengan outfitnya dia. Hai Ola, how are you? Apa kabar? Udah lama. Baik, iya udah lama banget. Ya Airin sibuk soalnya. Ola juga sibuk. Ya kita sama-sama sibuk. Yang penting kalau pada saat ketemu kita saling share and care. By the way, tadi kita udah swap loh, udah ya. Iya, jadi kita udah oke, tapi aman. tetap masih keep distance. Kata jaga jarak. Stay safe ya. Alhamdulillah semuanya everything okay, semuanya bagus, baik-baik aja, sehat terus harus ya, sehat lahir batin dan bahagia. Kalau Airin gimana? Aku baik-baik saja. Kemarin kan Imlek, jadi sibuk banget kan ngurusin tetap sih walaupun kita nggak bisa kumpul, tapi kita batasin. Tetap kita saying kalau di tradisi Chinese kan kita masih mesti kongsi pacai ke yang tua-tua, saudara-saudara gitu. Kongsi pacai untuk yang merayakan. Iya. Jadi udah berurutan tuh dari kongsi pacai, terus Valentine ya kan. Jadi tambah deh sibuknya. Nah, by the way, Ola kemana aja Valentine kemarin? Valentine tuh buat aku dan Alvar itu nggak ada yang spesial karena memang kita nggak terlalu merayakan kan. Cuman memang nggak ada yang spesial karena memang dari pacaran Alvar tidak terlalu mementingkan Valentine karena mungkin amat berdekatan dengan ulang tahun ya. Gitu. Jadi dia supaya kadonya cuma satu, jadi di 15 Februarinya aja. Gitu. Jadi maksudnya ya kita lebih beda satu hari. Beda sehari. Jadi lebih kayak ya merayakan ulang tahun daripada Valentine. Jadi memilih salah satu lah. Berarti dirayainnya pasti tanggal 15 karena pastinya birthday itu lebih penting daripada Valentine ya kan. Kalau Valentine kan everybody celebrating. Kalau 15 kan Ola punya istilahnya birthday itu kan once a year doang. Lebih spesial dong. Terus gimana merayakannya gimana? Sebenarnya ulang tahun sih seperti biasa. Aku kan dikelilingi staff-staff juga. Jadi memang Alvar bersama staff-staff tuh jam 12 malam. Padahal udah setengah 12 tuh udah ngantuk tuh. Jangan ada yang ganggu gitu ya. Ya disurprisein pakai ditiup lilin pakai kue gitu. Aku udah ngantuk terus habis tiup lilin dia tidur lagi. Nah, by the way aku penasaran nih, kita penasaran. Nah, selama Ola menjadi brand ambassador kan banyak melihat koleksi di Passion Jewelry. Menurut Ola, koleksi yang mana yang menjadi favorit Ola yang selain produknya kolaborasi selain Soul Sister dan lain-lain. Nah, sebenarnya aku tuh memang kalau diamond itu paling suka tuh yang soliter atau enggak yang muter semua gitu ya, kayak dipakai sama ini yang di jempol gitu. Jadi kayak apa tuh? Eterno namanya. Kalau yang diamond keliling. Iya, diamond keliling. Jadi aku suka yang soliter kayak Airin ini atau enggak yang Eterno muter kayak gini gitu. Jadi memang itu adalah dua favorit aku dari Passion Jewelry dan memang kalau misalnya di Passion Jewelry itu selalu cahaya dari diamondnya tersendiri tuh udah kelihatan dari jauh. Jadi benar memang diamond yang dari Passion Jewelry itu kualitasnya sudah amat sangat baik dan bagus gitu kan. Ada orang jualan diamond memang harganya mungkin lebih murah atau gimana, tapi kan kita harus melihat juga kualitas dari diamondnya tersebut. Nah, kalau Passion pasti selalu memberikan yang terbaik ya, karena selain menjadi brand ambassador, Ola ini memang buyer banget, memang hobi koleksi perhiasan berlian gitu. Jadi tahu banget gitu ya. Nah, karena koleksi perhiasannya juga banyak, mungkin Ola bisa memberikan tips yang biasanya Ola maintain perhiasannya tuh di rumah tuh gimana gitu supaya tidak rusak, tetap berkilau gitu. Nah, kalau misalnya diamond, kalau aku pribadi ya mungkin nggak, ya masing-masing orang kan berbeda menyimpannya. Mungkin memang ada tempat khusus buat perhiasan. Kalau aku memang kalau diamond sih mungkin hanya di brankas ya. Kemudian kalau misalnya aku mau pakai, di mana? Kalau mau pakai kadang-kadang kalau misalnya masih sinarnya atau kilaunya masih bagus, ya aku langsung pakai. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan mungkin kena debu atau apapun itu, biasanya aku sikat biar nggak butek, aku sikat pakai sikat gigi. Sikat gigi, biasanya sikat gigi halus ya. Sikat gigi halus, hanya pakai air gitu aku sikat-sikat. Kemudian kan nanti biasanya kelihatan kilaunya itu. Terus kalau misalnya ke mandi dipakai nggak sih kamu? Misalnya kalau diamond tidur, yang besar-besar enggak sih. Kalau misalnya mungkin
buat acara, pas lagi acara, kemudian kan aku misalnya harus sholat wudhu gitu atau gimana-gimana, aku masih pakai karena suka udah pernah ada yang ketinggalan, Iya, benar, ditaruh di benar. tisu terus kebuang. Jadi ya itu trauma ya. Jadi oke lah, pokoknya aku nggak akan mau lagi taruh di tisu. Tapi maksudnya taruh di tisu, taruh di kantong biasanya kan. Nah itu Benar. malah jadi kebuang. Lebih baik memang selalu dipakai, apalagi kalau kita pergi ya. Sekarang kan lagi di mana-mana kan kita sebentar-sebentar mesti cuci tangan ya kan. Iya. Pasti kan ada kalanya tuh kita kena sabun, kena hand sanitizer. Nah, kilaunya ini pasti kan ketutup kan, tertutup oleh beberapa macam chemical lah, hand sanitizer lah. Nah, jangan pernah dicopot pada saat kita cuci tangan, biarkan saja kita pakai karena maintain perhiasan berlian itu sangat mudah gitu, karena berlian itu kan nggak gampang rusak gitu loh, maksudnya dia sifatnya memang abadi. Nah, bawa aja pulang ke rumah, nanti kita taruh di mangkok, kita taruh perhiasan-perhiasan kita, taruh air hangat dan kasih sabun cair cuci piring. Cuci piring. Sabun cairnya itu kan ada unsur yang bisa ngebuang lemak gitu. Oh, oke. Jadi itu dia akan istilahnya Copot copot sendirinya sendiri ya. Dia akan copot sendiri Jadi nanti kita bilas aja dengan air hangat dan ya kalau memang ada yang berkerak kena Bisa sabun, pakai sikat gigi iya, halus bisa, itu ya. bener. Gitu. Jadi Setelah ya, itu kita keringin dengan hair dryer. Jangan dilap pakai tisu. Karena kalau kita lap pakai tisu, bulu-bulu tisu itu akan menempel di perhiasan kita. Nah, kita keringin dengan hair dryer. gitu. Itu tips dari Airin. Oke. Oke. Nah, kemarin kan kita ada posting beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk para teman-teman kita yang pingin tahu seputar perhiasan berlian yang akan dijawab langsung oleh kita berdua. Oke. Pastinya. Yuk kita lihat yuk. Oke. Mungkin pertanyaan yang ini dijawab oleh aku ya, Ya, oke. karena ini berhubungan tentang pemilihan berlian yang punya nilai investasi. Jadi teman-teman, apalagi yang diamond lover, gimana sih memilih berlian yang bisa diinvestasikan? Sebenarnya kalau dibilang berlian itu purely 100% untuk investasi itu enggak sepenuhnya, karena perhiasan berlian itu rata-rata tuh kita istilahnya kalau punya uang lebih kita beli perhiasan berlian untuk apresiasi. Ya kan, untuk kita it's like one of the luxury goods juga yang kita koleksi juga gitu loh. Perbandingannya seperti membeli barang-barang produk luxury lainnya. Bedanya perhiasan berlian itu udah ada value tersendiri di mana harga nilai jualnya lebih tinggi dibanding produk-produk luxury lainnya. Berbeda dengan emas. Kalau emas itu kan memang bentuknya logam mulia gitu loh. Jadi fisiknya memang LM yang harga investasinya besok hari ini berapa, besok bisa naik, besok bisa turun gitu loh. Nah, kalau berlian ada yang mungkin untuk jangka panjang harga semakin lama semakin mahal. Jadi itu bisa kita simpan atau kita berikan kepada next generations. Nah, contohnya yang paling aman sih kita membeli berlian yang bersertifikat. Sertifikat yang biasa kita pegang itu yang GIA. Dia itu dari Amerika dan itu memang kita harus lihat kualitasnya seperti apa. Jadi jangan beli berlian yang kualitasnya juga sembarangan karena nanti value-nya nggak ada gitu. Tapi kalau kita membeli berlian walaupun kecil-kecil tapi dengan spek value yang bagus gitu loh, nanti in the end pada saat kita memberikan perhiasan berlian kita kepada generasi kita, anak kita itu di value ulang masih ada value-nya gitu, masih lumayan value-nya gitu dibanding yang kualitasnya nggak begitu bagus. Nah, tapi aku bisa tambahin dikit Iya, ya. boleh dong. Mungkin investasi yang dimaksud dengan pertanyaan ini juga kalau misalnya ngomongin diamond, dia tuh pengen ada uang lebih, kemudian dia pengen beli diamond, tapi bagaimana? Nah, kadang-kadang mungkin kita ngelihat dari toko tersebut. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita beli, itu kan ada nilainya misalnya harganya 100 juta gitu. Nah, mungkin dia pengen ini dijadikan, dia takut kalau jadi uang tuh malah jadi habis. Nah, dia bisa jadi juga jadi diamond yang harus nilainya 100 juta. Kemudian kalau tiba-tiba dia butuh duit, dia bisa jual balik gitu. Nah, itu memang ada potongan di dari toko tersebut mungkin fashion jewelry berapa persen, tapi at least dia bisa terima uang dari hasil dia beli itu. Tapi memang ada potongan, jadi investasi yang ya sebenarnya bisa dibilang itu kayak tabungan, tapi memang harus ada potongan kalau dia perlu banget gitu loh.
Oke, sebenarnya international price dari diamond itu udah ada yang kita sebut Rapaport price diamond, tapi itu mostly ikut dari luar punya gitu. Mereka convert ke dalam rupiah, tapi itu juga GIS sertifikat. Kalau untuk perhiasan berlian yang sudah jadi, nilai dari berlian itu kan dari total karatnya, dari besar kecil berlian yang dipakai, terus dari berat emas yang dipakai, dari desainnya juga. Nah, itu kompleks desain sama yang simple itu pasti lebih mahal yang desainnya lebih kompleks. Jadi itu memang kalau emas kan cuman sebatas berapa berat emas itu, kadar emasnya berapa, harganya per gram berapa. Kalau berlian itu memang udah di in total dan akhirnya mereka akan jadi harga yang fix gitu loh. Nah, coba kita lihat brand ambassador kita sudah paham belum perihal itu? Tadi kan aku udah jelasin ya. Nah, dia sering hobi berlian, dia pasti udah sering bisa membedakan ini. Ya, pastinya tadi kan aku udah sedikit bilang bahwa kalau misalnya di fashion jewelry itu pasti memberikan kualitas-kualitas diamond yang bagus dan nomor satu gitu. Jadi dari jauh aja udah kelihatan bling-blingnya, udah kelihatan sinarnya itu berbeda gitu. Jadi memang udah 2 tahun ini aku menjadi brand ambassador, pastinya aku paham banget bahwa fashion jewelry pasti akan memberikan berlian yang sinarnya lebih luar biasa daripada produk-produk jewelry lain gitu. Ya, pastinya juga sekarang hati-hati karena banyak beredar berlian palsu. Jadi kalau memang mau beli perhiasan berlian itu kan harganya juga udah lumayan ya itu. Nah, pastikan beli di tempat yang terpercaya karena perhiasan berlian itu sekarang udah tercampur dengan berlian-berlian sintetik, kan sayang kalau misalnya udah punya uang, kita simpen uang untuk membeli perhiasan berlian, taunya ternyata ada sebagian yang tercampur barang palsu gitu loh. Jadi karena itu tidak terdeteksi ya kan, kita pakai tester secara kasat mata sih orang akan tahu, orang nggak tahu kalau itu bukan diamond gitu. Benar. Karena dari jauh juga kadang-kadang yang bukan diamond sinarnya malah lebih mentereng ya. Jadi tapi sebenarnya kalau yang hobi diamond udah tahu itu diamond atau enggak. Kayak saya kalau terlalu kaca banget kayaknya itu sih bukan ya. Tapi yang sekarang itu lebih canggih, say. Justru kan malah dengan teknologi zaman sekarang itu mereka bikin berlian palsu dengan unsur berlian kayak dia memakai karbon juga, which is bahan dasarnya si berlian asli. Jadi kalau dipakai tester berlian yang di butik-butik itu dia bunyi. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang berlian palsu yang istilahnya masih bisa dibedakan oleh user seperti Ola gitu, masih bisa melihat nih, ini kayaknya bukan berlian deh, ini kayaknya kristal. Itu biasanya tuh memang bukan berlian palsu, itu malahan kristal jenis lain seperti Swarovski lah atau cubic zirconia. Tapi yang harus waspada dan hati-hati yang sekarang yang lebih memakai bahan dasar si berlian asli. Nah, bedanya kalau di fashion kan kita udah ada mesinnya yang waktu itu kita demoin itu gitu. By the way guys, untuk yang hobi diamond, teman-teman Ola juga nih boleh diinfoin. Nah, sekarang kita tuh bisa download aplikasi Passion Exponential Club dari App Store atau Google Play. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan kita sebagai pelanggan perhiasan berlian juga gitu untuk mendapatkan poin-poin rewards kita di situ. Dan kalau kita refer temen juga, misalnya oke nih kita puas dengan membeli perhiasan di Passion Jewelry, terus kita refer ke teman, memang teman ada yang cari juga, kalian bisa mendapatkan rewards point dan teman kalian juga mendapatkan rewards point. Jadi di situ lengkap banget, bisa lihat poin rewards kita, bisa dapat perhiasannya, koleksinya juga bisa langsung di-purchase di situ, dan juga bisa mendapatkan diskon di beberapa tempat yang memang kerjasama dengan Passion Jewelry. Jadi sangat mudah loh, terutama masa pandemi ini kan banyak orang stay at home tapi masih pengen cuci mata, bling-bling gitu loh, bisa di aplikasi kita. Oke, tadi kan kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang nanya untuk Passion Jewelry ya. Nah, makanya nanti kita akan pilih dari pertanyaan tersebut akan mendapat giveaway dari kita. Bener. Gitu. Kita akan pilih, nanti langsung dihubungi via DM dari Passion Jewelry. Siap. Gitu. Nah, syarat dan ketentuannya pasti harus follow Instagram Passion Jewelry dan YouTube Passion Jewelry. Nanti dari situ kita akan draw untuk nextnya. Ditunggu ya. Oke. Thank you. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong kemarin kita mau kasih sedikit surprise. Aduh, apa? Surprise apa?
dong tumpengnya, pisau tumpeng. Iya, yeay. Semoga bahagia selalu dan sukses terus buat Dan olah Ramlan. Amin. Ada mie-nya buat banyak. kamu. Dan ini kan Aduh. dari kolaborasi dengan Ola nih. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Mungkin ya.